pemirsa di seluruh Indonesia, tidak terasa bulan ini kita sudah di penghujung tahun 2020. Tentu telah terjadi banyak peristiwa politik yang menarik gitu kan, yang harus menjadi refleksi dan evaluasi kita bersama. Gitu kan. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai referensi atau acuan atau pelajaran agar situasi politik di tahun 2021 nanti lebih baik, lebih kondusif gitu kan, lebih bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita bicara refleksi politik tahun 2020 ini, ada banyak peristiwa yang terjadi. Tentu ini menjadi catatan yang harus kita jadikan pertimbangan ya untuk mengoreksi diri kita, mengoreksi bangsa kita, gitu, mengoreksi pemerintahan kita. Nah, agar apa? Agar kita berjalan di atas rel dalam konteks berbangsa dan bernegara. Agar apa? Agar rakyat cinta kepada pemimpinnya, pemimpinnya juga cinta kepada rakyatnya. Agar apa? Agar juga keributan-keributan tidak terus terjadi, konflik-konflik juga tidak menjadi kita berpecah, tetapi kita menjadi bersatu gitu. Lalu apa saja peristiwa itu? Saya mengamati ya ada yang pertama itu terkait dengan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini yang menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Bukan hanya buruh, bukan hanya pelajar, tapi seluruh rakyat Indonesia berkepentingan ya kan dalam melihat dan menilai undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR ya. Ini kan banyak yang protes. Rakyat banyak yang menolak, apalagi buruh. Termasuk teman-teman kalangan milenial katanya sudah mulai pesimis terkait disahkannya undang-undang tersebut. Tapi jangan begitu. Kenapa? Bangsa ini harus dibangun dengan landasan nilai-nilai optimisme. Bangsa ini ya kan harus diisi oleh hal-hal yang positif ya kan yang mengembangkan prestasi kita. Nah, kalau kita sebagai anak bangsa sudah pesimis duluan ya kan dengan katakannya lahirnya undang-undang Cipta Kerja tersebut gitu, maka kita akan menjadi orang yang kalah. Oleh karena itu kita harus mengedepankan rasa optimisme itu walaupun tadi katakanlah kekuasaan tidak berpihak kepada kita. Kita tetap harus menjadi orang yang bisa membangun dan berkontribusi atas jalan pemerintahan Indonesia ke depan. Yang kedua, itu terkait dengan fenomena Habib Rizik. Bagaimana Habib Rizik kedatangannya dilulukan, gitu kan? Lalu menjadi perhatian bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Gitu. Ini menjadi fenomena yang langka, yang baru ya, yang menjadi tren politik di Indonesia tahun 2020 ini. Karena saya melihat ketika tidak ada oposisi yang kuat di pemerintahan kepada pemerintah gitu ya, dari DPR, tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan yang kuat, maka rakyat punya cara sendiri untuk menilai pemerintahannya, untuk menilai DPR-nya. Maka dia akan mencari figur-figur tokoh yang dianggap bisa menyalurkan aspirasi itu, yang bisa mengkritik pemerintah, yang bisa menjadi simbol tanda petik perlawanan terhadap rakyat. Oleh karena itu, riak-riak oposisi rakyat itu bertumbuhan, bermunculan gitu loh. Salah satu tokohnya adalah Habib Rizik itu. Nah, tapi kan kita tahu pemerintah tidak diam saja gitu kan. Pemerintah juga bergerak gitu. Habib Rizik tidak boleh besar katakanlah, maka dikunci ya kan, maka dibatasi ruang geraknya, akhirnya dicari-cari kesalahannya dan akhirnya ditahan dengan pasal-pasal tertentu. Nah, itu resiko sebagai resiko perjuangan yang dilakukan oleh Habib Rizik. Apapun itu menjadi fenomena politik yang harus kita terima dan harus kita amati bersama dan kita koreksi bersama-sama. Bagaimanapun pemerintah dan negara kita itu adalah harus kita dukung dan kita hormati juga Habib Rizik sebagai warga negara yang menjadi pihak yang kontra atau berlawanan dengan pemerintah. Harus kita apresiasi itu gitu loh. Karena apa? Negara demokrasi adalah memberi ruang kepada siapapun untuk bisa mengkritik pemerintah gitu. Untuk bisa mengawasi pemerintah baik di parlemen
maupun di luar. Oleh karena itu saling menghormati antara pemerintah dengan Habib Rizik dan kelompoknya ini menjadi penting. Agar apa? Agar bangsa ini menjadi satu, tidak terpecah. Nah, munculnya fenomena Habib Rizik adalah karena tadi banyak masyarakat yang kecewa terhadap DPR. Masyarakat tidak suka juga kepada pemerintah. Akhirnya menjadi pilihannya adalah mencari sosok dan figur lain itu. Nah, ke depan inilah sebenarnya refleksi yang paling penting ya di tahun 2020 ini, agar bangsa ini ke depan tetap bersatu, ya kan, bersatu padu. Kenapa sesama anak bangsa kita terus berkelahi? Kenapa sesama anak bangsa kita selalu saling memfitnah, mencaci gitu? Sudahi. Kita di akhir tahun ini dan di awal tahun 2021 nanti, mari kita menjadi Indonesia yang baru. Kita yang baru saling bersatu, saling mendukung, ya kan? Jangan saling mencari-cari kesalahan, jangan saling menafikan, jangan saling menghancurkan satu sama lain. Inilah esensi demokrasi. Berbeda pendapat bukan untuk ditangkap. Berbeda pendapat untuk dihargai dan untuk saling menghormati satu sama lain. Dan kita harus jaga persatuan dan kesatuan itu. Kita ini kan sama-sama anak bangsa yang ingin berkontribusi terhadap bangsanya. Oleh karena itu, siapapun kita, siapapun yang katakanlah kritis terhadap pemerintah, itu juga mesti dihargai sebagai bagian daripada mengkoreksi atau memperbaiki pemerintah dengan cara-cara yang lain gitu. Ini menjadi penting. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga tahun 2021 nanti menjadi tahun yang penuh kebersamaan, tahun yang terjadi rekonsiliasi seluruh anak bangsa, menjadi tahun yang sama-sama menjadi tahun yang baru yang bisa menjadi bangsa yang besar gitu. Kalau kita terus ribut, maka kita akan seperti ini terus-terusan. Terima kasih.